Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan memberikan kami hari ini, memberikan waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk merenungkan sabda-Mu. Tuhan, tolong tuntun kami supaya hati kami benar-benar siap dengan kerendahan hati, belajar kebenaran firman-Mu dengan terang pimpinan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan kita hari ini dengan judul Utusan Sang Mesias. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, di awal pelayanannya Tuhan Yesus memanggil beberapa orang untuk mengikuti Dia dan dilatih menjalankan misi menjadi penjala manusia. Kemudian Tuhan Yesus memilih 12 murid dan memanggil mereka untuk dilengkapi dengan kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Lalu mereka diutus untuk mempraktekkan apa yang selama ini Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang selama ini juga Tuhan Yesus kerjakan yang mereka bisa lihat bersama-sama. Mereka itu tidak boleh membawa bekal atau perlengkapan dalam melakukan tugas. Ini tentu ada maksudnya, yaitu agar mereka belajar untuk bergantung kepada Allah dan juga agar orang yang dilayani itu melaksanakan kewajiban mereka untuk memenuhi kebutuhan para murid. Hal ini bisa kita lihat di ayat 10 dari pasal 10 tadi. "Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Nah, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya ini merupakan tugas yang tidak gampang dan juga sekaligus tidak aman. Kenapa? Karena pelayanan mereka itu bisa saja disambut dengan baik, dengan terbuka. Tetapi juga sebaliknya, mereka bisa ditolak atau bahkan diusir. Tidak bebas dari bahaya, sehingga mereka juga disebut sebagai domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Pelayanan yang sungguh penuh tantangan. Mereka harus bersikap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam menghadapi bahaya tersebut. Para murid ini harus berjuang untuk menghindari bahaya, namun mereka juga tetap harus mempertahankan ketulusan hati. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 28, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Dengan demikian, para murid ini dilatih agar berani menghadapi bahaya dan bisa mempertahankan ketulusan hati dalam menjalankan misinya. Nah, sama dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita pun juga adalah murid-murid Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini dalam menjalankan misi Tuhan sebagai saksinya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita berada? Siapkah kita dan selalu bersediakah kita untuk menjalankan tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita ini, seperti halnya kepada para murid pada saat itu, yaitu bersaksi dengan penuh semangat keberanian dan juga dengan
ketulusan hati. Bapak Ibu, kiranya ini boleh terus mengingatkan dan memotivasi setiap kita dengan penuh sukacita, semangat, keberanian. Kita tidak gentar, kita tidak menjadi putus asa, kita terus memohon pimpinan hikmat Tuhan dan diberikan ketulusan hati, dimampukan menjadi orang-orang yang tulus dalam menjalankan misi Tuhan, menjadi saksinya, bukan untuk mencari kepentingan dan puji-pujian diri sendiri, tetapi hanya untuk meninggikan Tuhan saja, memuliakan Dia saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan, mengajar, dan menuntun kami, untuk kami boleh terus dengan penuh sukacita, semangat, keberanian menjalankan tugas mulia yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, dimanapun Tuhan percayakan dan Tuhan menempatkan kami, baik di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, tetangga, di tengah-tengah rekan-rekan kami dimanapun kami berada. Tuhan, pakailah dan layakkan kami, berikan kami hati yang penuh dengan keberanian, semangat, dan juga ketulusan dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.